Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Gusuliani, NIM 23060190092. Saya dari kelas 5B Tadris IPA IAIN Salatiga. Nah, di sini saya ingin menjelaskan salah satu materi dari pendidikan multikulturalisme, yaitu mengenai karakteristik multikulturalisme. Nah, di materi ini ada 3 pokok pembahasan yang akan saya bahas dalam video kali ini. Yang pertama yaitu mengenai pengertian multikulturalisme, kemudian yang kedua yaitu latar belakang multikulturalisme, dan yang ketiga mengenai karakteristik multikulturalisme. Memasuki materi yang pertama yaitu mengenai pengertian multikulturalisme. Multikulturalisme itu apa sih? Nah, multikulturalisme itu berasal dari 4 kata. Yang pertama yaitu multi yang berarti banyak, kemudian culture yang berarti budaya, yang ketiga yaitu plural yang berarti jamak, dan yang terakhir isme yang berarti ideologi. Nah, jadi secara istilah multikulturalisme itu suatu cara pandang dunia mengenai masyarakat yang memiliki keberagaman budaya. Nah, kemudian apa sih yang melatar belakangi adanya multikulturalisme di dunia ini? Nah, jadi multikulturalisme ini berhubungan erat dengan perjalanan sejarah hidup masyarakat Amerika Serikat, di mana mereka warga Amerika Serikat itu merupakan orang-orang imigran dari Eropa, dari Afrika, dan juga dari Asia. Nah, dari latar belakang yang berbeda ini, mereka juga memiliki keberagaman yang khas, seperti dari rasnya, kemudian dari sukunya, dari budayanya, seperti itu. Namun mereka itu selalu berusaha untuk saling bahu-membahu untuk menyatukan masyarakat Amerika dan hidup berdampingan secara damai satu sama lain. Nah, kemudian di sini saya menyajikan peta konsep mengenai latar belakang multikulturalisme. Nah, gimana sih adanya multikulturalisme? Nah, jadi dari masyarakat itu kan tadi mereka berasal dari warga imigran yang berbeda-beda, dari Amerika, dari Afrika, dari Asia, dan juga dari Eropa. Nah, adanya keberagaman itu memunculkan kesadaran kepada masyarakat mengenai adanya perbedaan itu. Nah, perbedaan itu kemudian menjadikan penerimaan dari masyarakat. Nah, ketika masyarakat menerima, penerimaan seperti apa sih yang mereka mau, yaitu penerimaan terhadap realitas, di mana mereka itu berasal dari latar belakang yang berbeda. Kemudian mereka menginternalisasi melalui multikulturalisme supaya tercapai tujuan mereka, yaitu menjadikan mereka itu bisa bahu-membahu dan hidup berdampingan secara damai meskipun mereka memiliki latar belakang yang berbeda. Kemudian mengenai karakteristik multikulturalisme. Nah, karakteristik multikulturalisme ini ada 4 poin yang akan saya bahas. Yang pertama mengenai melting pot assimilation, kemudian multicultural pluralism, kemudian salad bowl, dan juga multikulturalism. Nah, yang pertama yaitu melting pot assimilation. Nah, ini apa sih? Jadi ini itu merupakan karakteristik multikulturalisme di mana masyarakatnya itu mencampur budaya antara satu pelaku dengan pelaku lainnya. Jadi adanya percampuran budaya ini menyebabkan setiap pelaku dan budaya itu saling mempengaruhi antara budaya satu dengan budaya lainnya, sehingga terjadi penyatuan budaya dengan melebur menjadi satu budaya baru. Nah, melting pot ini karena mereka berasal dari budaya yang berbeda, mereka memunculkan budaya baru seperti manusia baru yang mereka sebut sebagai orang-orang Amerika Serikat, dengan budaya baru yang dulunya merupakan imigran Afrika dan juga Asia. Jadi meskipun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, tetapi mereka menjadi satu, menjadi orang-orang Amerika Serikat, bukan menjadi orang dari imigran Afrika, bukan dari orang imigran Eropa ataupun Asia, tapi mereka menjadi satu, yaitu menjadi orang Amerika Serikat.
Nah, para ahli itu menyebutkan bahwa ini merupakan salah satu pemikiran yang bersifat monokultur karena mereka mengedepankan mengenai dominasi dan juga hegemoni white Anglo-Saxon Protestan. Kemudian karakteristik yang kedua mengenai salad bowl. Salad bowl ini sangat berbeda dengan karakteristik yang pertama, yaitu melting pot, di mana melting pot itu lebih menjadikan beragam budaya menjadi satu budaya baru. Kemudian salad bowl ini mereka tetap berinteraksi antara orang-orang yang memiliki latar belakang yang berbeda dari ras, suku, dan budaya, tetapi mereka tidak menghilangkan budaya asal mereka, tetapi lebih ke diakomodasi dan memberikan kontribusi bagi budaya bangsanya, seperti itu. Jadi salad bowl ini lebih mengutamakan kebebasan para imigran yang memiliki latar belakang berbeda tersebut, sehingga mereka itu mempunyai interaksi yang tetap terjaga dengan perbedaan yang dimilikinya. Nah, kemudian yang ketiga mengenai karakteristik cultural pluralism. Nah, jadi cultural pluralism ini merupakan perspektif yang membedakan antara ruang privat dengan ruang publik. Nah, di mana cultural pluralisme ini bercita-cita untuk mengembangkan rasa kebangsaan yang sama dan kebanggaan untuk terus mempertahankan budaya negara. Kemudian karakteristik yang 4 yaitu multikulturalisme. Nah, multikulturalisme ini merupakan salah satu upaya untuk memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi di ruang publik serta menjamin hak, keadilan, dan kesempatan yang sama bagi semua warga negaranya. Nah, dalam karakteristik ini, ikatan antara keanekaragaman budaya dapat hidup berdampingan dan saling menghormati sehingga jauh dari sifat-sifat negatif. Nah, jadi karakteristik multikulturalisme ini tidak menghilangkan kekhususan atau ciri khas dari suatu budaya, tapi juga tidak meleburkan menjadi satu budaya yang berbentuk general. Nah, multikulturalisme ini menawarkan realitas keberagaman dan bentuk-bentuk perbedaan persamaan, kemudian keberagaman, persatuan nasional dan global, seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.